Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rekan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah bab kajian Umdatul Ahkam yang rutin setiap 2 minggu sekali. Dan pada malam hari ini adalah masih di bab 14 tata cara sholat Nabi yang akan dibawakan langsung oleh Ustadz Hidayatullah. Bagi rekan-rekan kitabnya dapat menghubungi panitia mendaftarkan kitabnya secara gratis. Semoga kita berikan semangat dalam kajian ini. Adapun sesi tanya jawab setelah Ustadz selesai menyampaikan materi dengan peraturan sebagai berikut. Pilih raise your hand, tunggu moderator atau panitia mempersilahkan, kemudian menyalakan mikrofon dan kamera ketika bertanya. Atau bisa juga melalui fitur chatting MS Teams maupun YouTube, atau kontak langsung via WA kepada panitia. Hidayatullah dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudari seiman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya para peserta kajian rutin Limaufil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat terus melaksanakan setiap rutinitas kehidupan kita. Kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah ke dunia adalah untuk beribadah kepadanya. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, itu membahas kitab Umdatul Ahkam, ya, yang mana kita masih dalam tentang penjelasan bab tata cara salat, ya, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan tentang hadis Bara' bin Azib, ya, hadis Bara' bin Azib. Nah, sekarang insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, ini hadis kalau di kitab asli nomor 86, ya. Kalau di kitab terjemahan, ya wallahu alam, coba dilihat kitab terjemahannya, itu hadis Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berkata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau katakan an Thabitin Al-Bunani,
dari Thabit Al-Bunani, ya, seorang ulama tabi'in, an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat yang mulia, qala, beliau berkata, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Kata beliau, sesungguhnya aku akan sungguh-sungguh mempraktekkan, ya, salat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Jadi Anas bin Malik di sini ingin mempraktekkan bagaimana tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para muridnya. Karena Anas ini adalah sahabat yang mulia yang mana beliau pernah melihat Rasulullah salat. Maka beliau ingin mengajarkan kepada murid-murid beliau bagaimana dulu Rasulullah salat. Ya, nah, qala Thabit, kemudian Thabit Al-Bunani, Thabit ini salah seorang muridnya dari Anas, ya, Anas bin Malik ini, Pak, ya. Fa kana Anas yasna' syai'an la arakum tasna'unahu. Nah, maka Thabit ini mengatakan, kata beliau, dan Anas itu melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Kata Thabit, aku pernah melihat Anas itu melakukan sesuatu yang kalian tidak melakukannya. Ya, artinya ini salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian orang pada waktu itu, ya. Apa itu? Beliau katakan, kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' intasaba qa'iman, yaitu Anas bin Malik apabila beliau bangkit dari ruku', ya, maka beliau tegak agak lama. Maka beliau i'tidalnya itu lama, Pak. Ini diantara yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan tadi sudah dikatakan bahwasanya beliau sholat ini mencontoh Rasulullah. Artinya ini juga sholat Rasulullah. Ya, apa? Ketika bangkit dari ruku, beliau berdiri tegak, i'tidal, itu lama. Ya, hatta yaqulal qail qad nasiya, sampai-sampai orang mengatakan, oh, Anas ini lupa. Kenapa? Karena lama berdiri i'tidalnya. Ya. Nah, ini dalil, Pak, ya, yang mana pada pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah kita jelaskan bahwasanya ketika kita i'tidal, bangkit dari ruku, kita juga harus tumaknina. Jangan terburu-buru. Karena ada sebagian orang yang beranggapan i'tidal itu sebentar saja. Ya, sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud. Maka ini salah. Karena ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan Rasulullah pun salatnya seperti itu. Ketika i'tidal, beliau berdirinya agak lama. Sampai-sampai orang mengatakan lupa ini Anas ini, ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha. Begitu pula kalau bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Beliau pun agak lama duduknya, tidak cepat. Ya, sampai-sampai orang mengatakan dia sedang lupa. Anas ini sedang lupa. Kenapa? Karena lama berdiri duduknya tadi, ya. Jadi ini juga perlu tumaknina, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis yang mulai ini dapat kita pahami, ya, bahwasannya i'tidal dan duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang kita juga harus tumaknina padanya. Ya, jadi ketika i'tidal kita berdiri bangkit dari ruku itu kita harus berdiri tegak. Ya, lama kita baca zikirnya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Begitu pula tatkala kita bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, ya, seterusnya sampai akhir zikirnya itu dibaca, ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah salatnya seperti ini. Ya, jadi sekali lagi jangan terburu-buru tatkala kita i'tidal atau duduk di antara dua sujud. Wallahu alam. Kita lanjut hadis yang berikutnya. Ya, hadis berikutnya kata beliau, an Anas ibni Malikin, lagi-lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, sama dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ma shallaitu wara'a imamin qattu akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Anas bin Malik, aku tidak pernah salat di belakang imam yang mana salatnya lebih ringan sekaligus lebih sempurna daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Anas bin Malik, enggak pernah aku salat di belakang imam, ya, yang mana salatnya itu ringan tapi sempurna.
Sholatnya ringan, nggak panjang gitu loh ya. Akan tetapi dia sempurna. Ya, kata Anas, gak pernah aku sholat di belakang imam seperti itu kecuali di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sholat Rasulullah ini, masya Allah, sholat yang sempurna, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena sholat beliau ini sempurna, akan tetapi ringan. Artinya tidak memberatkan orang lain, tidak memberatkan makmum yang ada di belakang beliau. Dan inilah sesempurnanya sholat. Bagaimana kita bisa menjadi imam tatkala kita jadi imam di suatu tempat, di satu masjid, salat kita ringankan sehingga makmum tidak merasa berat. Ya, artinya jangan terlalu baca atau yang terlalu panjang bacaannya, tapi ingat tetap sempurna. Jangan juga terlalu cepat. Ya, nah mengumpulkan dua hal ini memang agak berat. Terkadang kita beranggapan yang namanya sempurna harus panjang, akhirnya kita memperpanjang bacaan kita. Dan ini memberatkan makmum. Ini salah, tidak dibenarkan. Ya. Atau sebagian orang beranggapan lain juga. Beliau katakan mereka katakan yang penting makmum tidak merasa berat. Akhirnya dia sholat terlalu cepat. Ya. Sehingga banyak hal-hal yang terkurangi di dalam sholatnya. Tumakninanya kurang ya. Zikirnya dia terburu-buru. Makmumnya mungkin belum sempat menghayati apa yang dia baca. Ya, ini juga salah. Maka bagaimana salat yang baik? Yaitu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ringankan salat beliau. Yang beliau baca itu biasanya surat-surat yang mufassal, ya, juz-juz 28 ke belakang ya, Bapak-bapak sekalian. Naam. Akan tetapi tetap salat beliau sempurna. Jadi rukuknya sempurna, i'tidalnya sempurna, sujudnya sempurna, ya, dan sempurna bagian-bagian salat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dalam hadis yang mulia ini terdapat beberapa fawaid atau faidah ya. Yang pertama, bahwasannya dianjurkan bagi imam itu untuk salat ya, kalau dia jadi imam, salatnya diringankan. Ya, jangan sampai memberatkan para makmum. Tapi tetap catatan berikutnya, salatnya juga harus sempurna, jangan kurang-kurang. Ya. Nah, ini digabungkan ya, digabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Ya, sempurnakan dengan cara kita melaksanakan hal-hal yang wajibnya, hal-hal yang sunnahnya kita lakukan. Ya. Jadi makna salat yang sempurna itu, saudara-saudari seiman rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita melakukan yang wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Ya, ini makna sempurna, tapi tidak dipanjangkan. Ingat, digarisbawahi, tidak dipanjangkan. Ya, adapun makna diringankan, maksudnya adalah kita mengerjakan yang wajib-wajib dan sebagian yang sunnah. Dan sebagian yang sunnah. Intinya digabungkan antara dua hal ini, ringan tapi tetap tidak mengurangi kesempurnaan salat kita. Allahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, itu bahwasanya salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat yang paling sempurna. Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat yang paling sempurna. Ya. Maka hendaklah kita sebagai seorang mukmin yang mau sholat, ikutilah bagaimana sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini benar Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis yang sahih Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya kita tidak pernah melihat Rasulullah salat. Jadi gimana sahabat? Sahabat yang lihat Rasulullah salat, dipraktekanlah oleh sahabat. Nah, muridnya para sahabat tabi'in, mereka lihat sahabat salat. Ya, nah dari muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in melihat terus sampai kepada kita. Nah, bagaimana cara salat Rasulullah SAW itu kita penting belajar dari guru kita. Jangan cuma ikut-ikutan dari orang tua, Pak ya. Ya, kita cari guru agama kita yang mengajarkan bagaimana tata cara salat yang benar. Ya. Nah, dan tidak cukup dengan membaca buku. Ingat, tidak cukup membaca sendirian. Kalau ada guru silakan. Tapi kalau sekedar membaca buku saja, ya cuma sekedar dibaca, kadang-kadang kita salah memahami. Ini juga keliru ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus ada guru mempraktekkan bagaimana tata cara salat Rasulullah, menerangkan bagaimana salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
maka hendaklah kita berusaha menjadikan salat kita itu seperti salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tentunya kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Beliau berkata, An Abi Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri. Dari seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Qilabah atau kunyahnya Abu Qilabah, namanya Abdullah bin Zaid al-Jarmi al-Basri. Ya, beliau ini seorang ulama yang terkenal, terkemuka di zamannya, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid, ya. Qala, beliau mengatakan, Ja'ana Malik ibnu al-Huwairith. Kata beliau, sahabat yang mulia Malik bin Huwairith pernah datang menemui kami. Ya, berkunjung ke kota kami. Malik bin Huwairith ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah datang kepada kami fi masjidina hadza, di masjid kami ini. Ya, di masjid kami ini, kata Abu Qilabah. Faqala inni la usalli bikum. Kemudian Malik bin Huwairith ini berkata kepada jamaah yang ada di masjid itu, inni la usalli bikum. Aku akan salat ya bersama kalian. Aku akan salat bersama kalian. Wa ma uridu shalah. Sebenarnya aku tidak benar-benar mau salat ya, tapi salat sunnah di sini untuk sekedar mempraktekkannya. Ya, bukan sengaja mau salat, tidak, tapi salatnya untuk mengajarkan kalian salat bagaimana aku dulu melihat Rasulullah salat. Nah, jadi boleh ya Bapak Ibu sekalian, kita itu salat dengan niat ya, pertama salat, yang kedua niatnya untuk mengajarkan orang yang di belakang kita. Nggak masalah, boleh ya kita salat niatnya untuk mengajarkan orang lain bagaimana tata cara salat yang benar ya. Usolli kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku akan salat, kata beliau, sebagaimana aku melihat Rasulullah salat. Jadi ini Malik bin Huwairith ini mempraktekkan bagaimana tata cara Rasulullah salat ya. Fakultu li Abi Qilabah. Maka ada seorang bertanya kepada Abu Qilabah, muridnya, kaifa kana yusalli? Bagaimana dahulu Malik bin Huwairith itu salatnya ya? Maka Abu Qilabah mengatakan, mithla salati syekhina hadha. Salatnya itu sama seperti guru kita ini, syekh ini. Yang dimaksud oleh beliau syekh kita atau guru kita adalah seorang yang bernama Amr bin Salamah. Ya, Abu Yazid Amr bin Salamah. Nah, jadi salatnya Malik bin Huwairith ini sama persis dengan salatnya Amr bin Salamah ini, Abu Yazid ini. Ya. Wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujudi qabla an yanhat. Nah, di antara sunnah yang diajarkan oleh Malik bin Huwairith ya, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau duduk ya, wa kana yajlis idza rafa'a ra'sahu minas sujud qabla an yanhat. Nah, artinya ketika beliau ingin bangkit ya, beliau ingin bangkit, jazakallahu khairan. Nah, beliau duduk dulu. Ya, di antara sunnah adalah sebelum bangkit ke rakaat ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelum bangkit ke rakaat kedua dan keempat, ya. Artinya di rakaat-rakaat ganjil. Pada rakaat ganjil, pada rakaat 1 dan rakaat ketiga. Sebelum bangkit ke rakaat kedua, ya, dari sujud ya. Sujud, duduk di antara dua sujud, ya kan? Sujud lagi kan? Nah, mau bangkit ke rakaat kedua, itu biasanya Rasulullah duduk dulu. Ya. Begitu juga di rakaat ketiga, mau bangkit ke rakaat keempat. Mau bangkit ke rakaat keempat itu sebelum bangkit Rasulullah biasanya duduk dulu, dari sujud duduk dulu. Ya. Nah, ini yang dinamakan dengan duduk istirahat di dalam sholat. Ya, ini yang dinamakan dengan duduk istirahat. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ulangi bahwasanya di antara sunnah Rasulullah dalam sholat yang diajarkan oleh sahabat Malik bin Al-Huwairith adalah duduk istirahat. Apa maksudnya duduk istirahat? Adalah di rakaat pertama sebelum bangkit ke rakaat kedua. Setelah sujud, mau bangkit ke rakaat kedua, itu duduk dulu. Jangan langsung dari sujud langsung
berdiri, enggak. Jadi sujud Pak ya, duduk dulu, baru berdiri. Ya, begitu juga di rakaat ketiga. Di rakaat yang ketiga, mau bangkit ke rakaat keempat dari sujud, duduk dulu, baru bangkit. Seperti itu. Nah ini sunnah ini. Ini yang dinamakan dengan duduk istirahat. Ya, ini yang dinamakan dengan duduk istirahat. Ini hukumnya sunnah. Ya, dan ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya duduk istirahat ini sunnah. Ya, duduk istirahat ini sunnah. Wallahu alam. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sunnah. Ya, akan tetapi wallahu alam pendapat yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwasannya duduk istirahat ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah ya. Maka silakan kita amalkan Bapak Ibu sekalian ya. Dalilnya apa ya? Ini yang sedang kita baca ini dalilnya. Ya, dalilnya yang sedang kita baca ini. Ini di antara tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi hadisnya hadis yang pendek-pendek ya. Jadi langsung kita baca sehingga kita selesaikan hadis dalam bab tata cara salat Nabi ini. Nah, hadis berikutnya beliau katakan an Abdullah ibni Malik ibn Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia. Beliau pernah berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtayhi. Nah, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat, beliau biasanya merenggangkan kedua tangan beliau. Maksudnya ketika sujud. Ya. Jadi Rasul itu kalau sujud, Bapak Ibu sekalian, beliau merenggangkan tangan beliau. Nah, gini direnggangkan. Ya, bukan sujud seperti ini, bukan, tapi direnggangkan tangan ketika sujud. Ini diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kata sahabat Abdullah bin Buhaina tadi, Rasulullah kalau sujud beliau tangannya beliau buka ya, bukan diginikan, dirapat, tapi dibuka Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kapan kita lakukan sunnah yang satu ini? Diterangkan oleh para ulama. Itu kalau kita jadi imam pertama. Ya. Atau kalau kita sholat sendirian. Ya. Kita jadi imam, kita renggangkan tangan kita. Atau kita sholat sendirian, kita renggangkan. Tapi tatkala kita jadi makmum, jangan. Kenapa? Karena akan mengganggu orang yang ada di samping kanan kiri kita. Kalau kita jadi makmum, biasa saja, dikecilkan. Yang gini Pak ya, nanti marah orang samping kanan kiri kita. Ya, sholatnya nggak khusyuk, ya, selesai sholat malah ribut nanti, ya. Maka ini dilakukan ketika kita jadi imam atau ketika kita sholat sendirian, ya. Allahu a'lam. Kenapa Rasulullah seperti itu? Kata para ulama, hal tersebut menunjukkan apa? Semangat. Ya. Kalau kita sholat seperti itu, semangat sholat kita. Dibandingkan orang yang kalau sholat gini tangannya ya, ini menunjukkan apa? Sifat malas. Menunjukkan sifat malas, ya. Adapun Rasulullah SAW, beliau itu kan berlindung dari sifat malas, ya. Nah, ini juga yang harus kita ketahui bersama. Di dalam Islam, kita itu dianjurkan untuk selalu bersemangat, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan kita dilarang untuk bermalas-malasan. Dan sifat malas adalah salah satu sifat yang Rasulullah berlindung darinya. Dalam satu doa Rasul SAW sering beliau berdoa kepada Allah berlindung dari sifat malas, ya. Beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijal. Ini di antara doa Rasulullah. Kalau kita bisa hafalkan bagus doa ini, ya. Bapak Ibu sekalian, cari coba. Doa berlindung dari sifat malas, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tapi doa ini panjang, sebenarnya bukan hanya berlindung dari sifat malas, tapi juga berlindung dari sifat-sifat buruk lainnya. Apa saja? Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari sifat ham, galau, wal hazan, dan kesedihan. Ya, karena kegalauan dan kesedihan ini untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya, enggak manfaat.
ya galau dalam masa depan. Nggak perlu. Sudah kita imani takdir Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu galau menatap masa depan wahai kaum muslimin, kaum muslimat ya. Sedih dengan yang sudah lewat, nggak perlu disedihkan yang sudah lewat. Ya. Yang sudah lewat nggak akan bisa kita kembali lagi. Yang jelas yang ada di depan kita sekarang itu yang kita amalkan ya. Ini Rasulullah berlindung dari hal ini. Kemudian kata Rasulullah juga berlindung wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah ini. Dan aku berlindung ya Allah dari sifat lemah dan malas. Ya. Dari sifat lemah, jiwa yang lemah atau malas badan. Ya, dari kemalasan jiwa dan raga. Ya Allah, aku berlindung dari apa? Sifat malas, jiwa dan raga. Jangan sampai jiwanya malas, raganya juga malas. Enggak. Semangatlah. Lihat Rasulullah berlindung dari sifat ini. Ya. Kemudian wa a'udzubika minal ajzi wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung juga ya Allah kepada Engkau dari sifat pengecut dan bakhil, dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kezaliman orang. Lilitan hutang dan kezaliman orang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya sifat malas ini sifat yang tercela di dalam Islam. Dan sifat malas ini ciri orang-orang munafikin. Allah berfirman menjelaskan karakter orang munafik ya, ciri orang munafik kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang munafik itu kalau mereka salat mereka malas-malasan. Mereka bermalas-malasan ya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat malas ya. Hendaklah kita rajin, kita memiliki sifat semangat ya. Karena Rasulullah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah engkau untuk mencari hal-hal yang bermanfaat kata Rasulullah. Minta tolong sama Allah, jangan malas jiwa dan raga. Ya, semangat. Allahu a'lam bissawab. Nah, di antara bentuk semangat ketika sholat itu kita semangat. Ya, nah kalau kita imam merenggangkan, kalau kita sendirian renggangkan, tapi kalau makmum ya dikecilkan karena takut mengganggu, tapi tetap kita bersemangat dalam sholat kita. Jangan sampai tidak bersemangat, karena itu ciri-ciri orang munafikin ya. Orang munafik itu malas-malas, kalau apalagi kalau mereka ibadah itu malas, Bapak ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ya, An Abi Maslamah Sa'id bin Yazid, dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid, namanya Sa'id bin Yazid ya. Beliau mengatakan, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik. Lagi-lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Ya, beliau membantu Rasulullah selama 10 tahun. Jadi benar-benar dekat dengan Rasulullah ya. Kata Sa'id bin Yazid, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik ya. Apa pertanyaanku? Akanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi, yaitu apakah dahulu Rasulullah itu salat sambil mengenakan sandal? Salat sambil mengenakan sandal. Qala na'am. Maka Anas pun mengatakan iya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil mengenakan atau memakai sandal. Nah, dan ini mungkin di antara sunnah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin ya, Bapak Ibu sekalian. Itu apa? Salat sambil mengenakan sandal. Kenapa tidak banyak orang yang nggak tahu? Karena memang jarang diamalkan. Kenapa jarang diamalkan? Karena sudah berbeda keadaan, ya kan? Berbeda keadaan. Dan ini sunnah yang tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib. Dan hadis-hadis tentang salat Rasulullah sambil mengenakan sandal ini banyak hadisnya ya. Bahkan para ulama menjelaskan hadis-hadisnya mutawatir, riwayatnya banyak ya. Jadi Rasulullah itu memang terkadang salat sambil memakai sandal ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi perlu diketahui Rasulullah SAW melakukan hal ini itu di zaman beliau. Yang mana pada zaman beliau ya, yang mana pada zaman beliau itu lantai masjid masih tanah, belum ada keramik, apalagi sejadah ya, ambal-ambal yang indah, permadani yang luar biasa cantiknya ya.
Belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau salat dengan mengenakan sandal. Ya, sunnah. Tapi apakah sunnah ini bisa kita amalkan langsung di zaman ini? Ya tentunya kita katakan tidak bisa. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, ya maksudnya diamalkan di masjid ya. Ya karena kita ketahui bersama di masjid ini sekarang pakai keramik minimal Bapak Ibu, ya. Di sebagian masjid mereka pakai ambal dan permadani yang bersih indah luar biasa. Ya. Nah, maka kalau kita ingin mengamalkan sunnah ini kemudian kita pakai sendal dari rumah jalan langsung masuk masjid, sendalnya dimasukkan ke masjid, bukan malah mendapatkan kebaikan, dapat sunnah, malah dapat ribut, Pak. Ya, kenapa? Marmotnya marah. Dia sudah bersih-bersih masjid, lo kita masuk dengan pakai sendal, ya. Nah, jadi harus hikmah di dalam menjalankan suatu yang sudah kita ketahui, ya. Jadi memang sunnah sholat dengan memakai sendal itu ya. Tapi lihat keadaan, kalau sekarang memang nggak bisa diamalkan, ya sudah, apa boleh buat, ya. Apa boleh buat, ya. Tapi kalau memang di satu keadaan bisa, ya silakan diamalkan. Silakan diamalkan, ya. Nah, kalau di Indonesia ini agak berat, ya. Agak berat kita mengamalkannya, ya. Allahu a'lam bishawab. Ditambah kalau jalanan becek, ya. Sendal kita becek masuk masjid, waduh. Ya begoco, Pak, ya. Nah, dengan pengurus masjidnya, ya. Bisa berkelahi dengan pengurus masjid. Nah, tapi kalau di Masjidil Haram, ya itu mungkin bisa kalau kita sholatnya di teras tapi ya. Tapi kalau di dalam juga biasanya kan disuruh lepas sendal ya. Nah kan alhamdulillah kan bersih ya, kalau kita jalan dari hotel ke Masjidil Haram itu kan jalannya bersih Pak ya. Luar biasa, yang sudah umroh ya, sudah haji, ya nggak ada becek ya, semuanya sudah diaspal, semuanya. Kalau masjid sudah masuk bagian masjid sudah granit semua. Batu-batu alam yang indah itu Pak ya. Jadi kalau kita jalan itu, selama ini kalau saya jalan nggak pernah kotor sendal saya itu ya. Nah kalau memang ketika dapat sholat di luar, kadang-kadang saya sholatnya pakai sendal. Ya itu bisa kita amalkan di situ. Ya bersih sendalnya. Ya, tapi kalau masuk pun tetap biasa disuruh lepas oleh askar, oleh penjaga ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya memang sunnah tapi pengamalannya jangan sampai salah ya. Pengamalannya jangan sampai salah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kenapa Rasulullah terkadang sholat pakai sendal? Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda menjelaskan kenapa beliau terkadang sholat pakai sendal. Beliau katakan, "Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim." Kata Rasulullah, selisihilah orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu nggak pernah sholat pakai sendal. Orang Yahudi nggak pernah sholat pakai sendal. Makanya Rasulullah terkadang sholat pakai sendal. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Itu tujuannya. Ya, tapi ingat, Rasulullah juga terkadang sholat tidak pakai sendal. Artinya, ya boleh seperti itu ya. Allahu a'lam. Ya, ditambah lagi ya di zaman kita sekarang yang tidak memungkinkan kita sholat pakai sendal di masjid ya. Maka ya sudah, kita tidak pakai. Dan tidak boleh juga untuk mengamalkan sunnah ini akhirnya disediakan sendal khusus di masjid. Nah, nanti di masjid dibikin rak sendal, disusun sendal-sendal bersih. Ya, yang dari luar sendalnya dilepas, nanti masuk masjid pakai sendal di masjid untuk sholat pakai sendal. Nggak perlu. Bahkan ini bisa jadi termasuk takalluf. Apa takalluf? Memberatkan diri sendiri. Nggak boleh seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak diperbolehkan seperti ini menyediakan sendal khusus di masjid untuk dipakai sholat. Tidak seperti itu ya. Yang seperti ini takalluf namanya, membebani diri sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, hadis berikutnya ada 2 hadis lagi kita selesaikan insyaallah. Ya. Hadis berikutnya ya,
hadis sebelum terakhir dari Abu Qatadah radhiyallahu an al-Ansari. Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu an, beliau pernah berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulillah. Di Rasulullah pernah salat sambil menggendong siapa? Umamah bintu Zainab, ya, binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya cucu beliau. Umamah itu cucu beliau, anak dari Zainab. Rasulullah punya 4 putri, Pak ya. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. Ya kan ada 4. Nah, Zainab itu punya anak namanya Umamah. Zainab punya anak namanya Umamah. Nah, pernah Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah ini. Sambil menggendong Umamah, ya. Nah, dan bagi Abul As ibnu Rabi' bin Abdi Syams dikatakan juga fa'idha sajada wada'aha. Rasulullah SAW menggendong Umamah ini apabila beliau sujud, beliau letakkan dulu cucu beliau. Wa idza qama hamala, kalau beliau berdiri diangkat lagi, digendong lagi. Ya, terus seperti itu. Kalau beliau mau sujud, diletakkan sujud. Beliau mau bangkit, digendong lagi sambil salat sambil gendong cucu beliau. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Ya, karena hadis ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahih, jelas sahih, Pak ya. Ibu-ibu sekalian ya. Nah, artinya salat sambil menggendong anak kecil itu boleh. Ya, diperbolehkan. Salat sambil menggendong anak kecil diperbolehkan, ya. Cuma jangan sampai kita yakini anak ini ada najis, dia pipis di celana, itu jangan. Kalau dia pipis di celana jangan digendong, ya. Tapi kalau dalam keadaan dia bersih, nggak masalah menggendong anak kecil. Bapak Ibu sekalian, Ustaz berarti kita banyak geraknya, Ustaz. Nggak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya. Ya, nggak terlalu banyak gerakannya. Itu yang gendong. Kalau kita sujud, taruh dulu, letakkan dulu. Kita bangkit, gendong lagi, nggak terlalu banyak gerakannya. Dan ini karena ada hajat di situ, nggak masalah. Ditambah memang Rasulullah pernah melakukannya, Pak ya. Jadi salah kalau dikatakan nggak boleh, ya. Boleh salat sambil gendong anak. Kalau anak kita nangis, gendong, Bu, ya. Gendong ibu-ibu sekalian. Kalau anak kita nangis, ibu-ibu, ya, digendong anaknya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukannya, ya. Rasulullah pernah melakukannya. Jadi ini yang harus diketahui. Jangan sampai ada anggapan nggak boleh, ya, sehingga tatkala ada orang yang sholat sambil menggendong anaknya dianggap aneh. Padahal Rasulullah SAW pernah melakukannya, ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Lanjut, kita hadis yang terakhir, ya, dari bab tata cara sholat Nabi SAW ini. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi an Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, masih dari Anas bin Malik lagi. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Radhiyallahu an beliau mengatakan dari Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, "I'tadilu fis sujud." Ya, sujudlah kalian dengan cara, ya, pertengahan, biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Ya, i'tadilu, pertengahan. Biasa-biasa saja ketika sujud itu. Ya. Jangan berlebihan dalam sujud. Ikutilah contoh Rasulullah bagaimana beliau sujud. Seperti itu, ini maksud dari i'tadilu. Ya. Wala yabsut ahadukum dhira'aihi in bisatal kalbi. Dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan tangannya. Ya, seperti ini, ya. Nah, tangannya dihamparkan seperti ini di lantai. Seperti kedua tangan, ya. Seperti anjing yang menghamparkan kedua kaki depannya ketika dia duduk. Iya, Pak ya. Jadi nggak boleh kita posisi tangan kita ketika sujud kita gini. Jadi gimana? Diangkat. Ya, bukan dihamparkan gini. Ya, diletakkan di lantai, nggak seperti itu. Seperti anjing, kata Rasulullah, ini nggak boleh. Ya, anjing kalau duduk kan seperti tangannya, ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi gimana saat diangkat? Jadi ini tidak boleh menyentuh lantai ketika kita sujud. Diangkat. Yang di lantai hanya apa? Telapak tangan. Ya. Adapun lengan ini diangkat.
Ya. Nah, kalau seperti ini hukumnya makruh kata para ulama karena Rasulullah SAW melarang. Ya, melarang kita menghamparkan tangan kita seperti yang dilakukan oleh anjing kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahu a'lam bishawab, memang hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya banyak sekali dalil-dalil yang kita ini dilarang untuk menyerupai hewan. Menyerupai hewan. Ya, terutama hewan-hewan yang sifatnya jelek ya. Seperti anjing, babi ya dan seterusnya. Itu kita dilarang oleh Rasulullah SAW meniru gerak-gerakan hewan ya. Bahkan banyak juga hewan-hewan lainnya dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Nah, di dalam sholat saja kita sering mendapatkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah melarang kita menghamparkan tangan kita seperti ini, seperti anjing gitu ya. Begitu juga Rasulullah melarang kita salat enggak tomak nina, ruku ya, tidak sujud ya. Itu kata Rasulullah seperti burung gagak yang sedang mematuk. Jadi enggak boleh ya burung gagak yang mematuk. Begitu juga dalam salat kita enggak boleh toleh-toleh. Kenapa? Karena itu seperti rubah, hewan rubah, tahu Pak ya? Itu kalau nolehnya cepat kan? Itu dilarang kita menyerupai rubah karena apa? Toleh kanan, toleh kiri. Ya. Nah, jadi ada beberapa larangan. Memang kita itu dilarang untuk mengikuti gerak-gerak hewan ya. Tidak diperbolehkan ya. Allahu a'lam bishawab. Taib, dan di sini juga terdapat dalil bahwasanya sujud yang sempurna adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, itu dengan kita mengangkat lengan kita. Yang diletakkan di lantai itu hanya telapak tangan saja, Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca pada pertemuan kita kali ini. Ya, selesai sudah kajian tentang bab tata cara salat Nabi SAW. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan bab yang selanjutnya, yaitu tentang harusnya dan wajibnya tumakninah ketika kita ruku dan sujud. Jadi tumakninah itu hukumnya wajib, harus, ya kudu, mesti gitu loh ya. Jadi harus dilakukan karena tumakninah adalah rukun salat. Kalau salat tidak tumakninah maka tidak sah, Bapak Ibu sekalian. Wallahu alam bisawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan maka kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan. Wallahu alam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dapat menyampaikan baik melalui chat box maupun bertanya langsung, dipersilakan. Untuk sesi pertama berikut terdapat pertanyaan yang masuk. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Sudah dikirim Ustaz. Baik, saya kirim ke Mas Romi Ustaz. Berdoa, panjang sujudnya lebih dari sujud lainnya. Apa ada batasan waktunya ya Ustaz ketika sholat sendiri ataupun ketika berjamaah? Nah, kalau berjamaah maka batasannya adalah imam. Jangan sampai kita sujud lama, imam sudah bangkit, kita masih sujud, nggak boleh. Ya, jangan terlalu lama ya, Bapak Ibu sekalian, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti imam. Beliau mengatakan, "Fala takhtalifu alaihi." Ya, janganlah kalian menyelisihi imam, kata Rasulullah. Ya. Nah, maka kalau kita jadi makmum, patokannya imam, Bapak Ibu sekalian. Patokannya adalah imam ya. Kalau kita sholat sendirian, maka enggak ada. Silakan mau diperpanjang, silakan. Silakan ya. Tapi memang kalau bisa seragam ya, jangan terlalu jauh beda antara satu sujud dengan sujud lainnya. Kalau sujud pertama misalnya 1 menit, maka sujud yang keduanya hendaklah 1 menit juga.
Nah, seperti itu karena itulah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau bisa jangan terlalu jauh bedanya. Nah, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya wa jazakallah khairan. Ustaz, untuk menggunakan kaos kaki saat sholat apa diperbolehkan karena misalkan cuaca yang dingin, dan bagaimana kebolehan sholat sembari duduk di kursi? Boleh. Sholat pakai kaos kaki boleh, bagus, nggak masalah. Ya, cuaca dingin ya kan, kita nggak tahan, pakai kaos kaki. Bapak Ibu sekalian boleh, alhamdulillah. Ya, tidak masalah, diperbolehkan. Nah, sholat sembari duduk itu boleh juga. Ya, sholat sembari duduk itu juga diperbolehkan kalau nggak mampu berdiri. Ya, sholat sambil duduk di kursi itu diperbolehkan, ya, kalau memang tidak mampu berdiri. Kalau memang tidak mampu berdiri, ya tata caranya ya ketika kita duduk, ya. Ruku dan sujudnya isyarat. Ruku dan sujudnya isyarat. Nah, jadi ketika kita ruku, Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita. Ya. Ketika sujud, nunduknya lebih rendah. Ya. Jadi itu tata cara sholat ketika di kursi ya. Jadi boleh saja. Ya, dengan syarat nggak mampu berdiri, sakit atau yang lainnya. Intinya nggak mampu berdiri. Kalau mampu berdiri, nggak boleh duduk, tidak boleh duduk, ya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu berdiri karena sakit, maka silakan duduk. Boleh duduk di lantai, boleh juga di kursi. Kalau memang nggak bisa duduk di lantai, duduk di kursi. Sekali lagi, sama seperti biasa. Cuma ketika kita ruku, tundukkan kepala kita, tundukkan. Ketika sujud, nunduknya lebih rendah. Dan tidak perlu dikasih bantal. Ya, kita sujud di atas bantal, enggak perlu. Ya, bahkan para ulama mengatakan itu dilarang. Ulama mengatakan itu dilarang. Jadi cukup isyarat saja, ruku tundukkan kepala, ketika sujud nunduk juga lebih rendah daripada rukunya. Seperti itu, ya. Adapun yang lain maka sama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga seluruh peserta kajian, hadirin sekalian juga dilindungi oleh Allah ya dan beserta keluarganya. Dalam kondisi bagaimanakah kita disunnahkan atau diperbolehkan berwudu dengan menggunakan alas kaki? Hanya dipercikan atau disapu di bagian atas alas kaki? Jazakallahu khairan. Nah, dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan bagaimanapun boleh. Tidak harus ada sakit dulu ya seperti tayamum, enggak seperti itu ya Pak ya, Ibu-ibu sekalian. Jadi boleh kita mengusap di atas alas kaki, maksudnya kaos kaki atau sepatu. Ya. Maksudnya kaos kaki atau sepatu. Itu diperbolehkan kita mengusap dalam kondisi kita di rumah boleh. Kita sedang bepergian boleh, tatkala sehat boleh, tatkala sakit juga enggak masalah. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Sebelum kita mengenakan alas kaki, kita wudhu terlebih dahulu. Ya, selesai kita wudhu sempurna Pak ya, cuci kaki sempurna pokoknya. Baru kita pakai alas kaki, kaos kaki ataupun sepatu. Nah, setelah itu misalnya batal. Setelah itu batal wudhu kita. Nah, nggak perlu lepas alas kakinya. Gimana? Wudhu seperti biasa. Tangan, kumur-kumur, lubang hidung, ya, cuci muka, tangan sampai siku, ya, kepala, telinga. Ketika kaki kita usap, bukan dipercikan, tapi diusap. Ambil air sedikit, taruhlah ini kaki ya. Nah, kita usap seperti ini, usap alas kakinya. Ya, diusap alas kakinya, bukan dipercikkan gini, enggak ya, tapi diusap alas kakinya. Seperti itu, dua-duanya, kanan baru kiri. Ya, sepatu atau sepatu atau kaos kaki. Seperti itu, sepatu atau kaos kaki ya.
Nah, yang harus diketahui juga bahwasanya ada batasan waktu. Ketika kita mengusap itu ada batasan waktunya. Kalau kita sedang tidak safar, sedang bermukim, maka waktunya cuma 1 hari 1 malam, nggak boleh lebih. Kalau sudah lewat 1 hari 1 malam harus buka alas kakinya. Kalau kita safar 3 hari 3 malam. Kalau sudah lebih harus dibuka alas kakinya ya. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, yang keempat, yang terakhir di sini. Assalamualaikum, semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Izin bertanya Ustaz, apakah anak-anak termasuk pemutus saf salat? Wa jazakallahu khairan. Tidak, anak-anak itu tidak memutus saf salat ya. Kecuali kata para ulama kalau anaknya beda jenis. Iya, beda jenis. Maksudnya anak perempuan di saf laki-laki, yaitu yang mutus saf. Kalau anak laki-laki Pak kita bawa ke saf laki-laki nggak masalah. Tidak memutus saf, tidak memutus saf, ya. Cuma perlu diperhatikan kalau bisa jangan kita letakkan anak itu di tengah. Kenapa? Khawatir mengganggu jemaah. Kalau kita sholat bawa anak, itu kita cari yang di pinggir saja. Anak-anak ini apalagi yang masih kecil Pak ya. Kalau saya tidak menyarankan kalau anak di bawah 7 tahun untuk dibawa ke masjid. Saya pribadi tidak menyarankan anak di bawah 7 tahun untuk dibawa ke masjid. Kenapa? Karena masih kecil dan memang Rasulullah kan belum nyuruh. Rasulullah itu nyuruh kita mengajarkan anak sholat ketika umur berapa Pak? 7 tahun. Di bawah 7 tahun gimana Ustaz? Di rumah aja dulu. Ya. Nah 7 tahun gimana? Bawa ke masjid nggak masalah, diajarkan. Tapi tetap kalau bisa kita jaga jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Karena kalau mereka terganggu kan nggak khusyuk juga Pak ya. Nah wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak memutus saf, tidak memutus saf. Asalkan sama jenis kelaminnya ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Ya, ada salahnya itu dari saya pribadi, adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan kajian kita berikutnya. Allahu al-muwaffiq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aman ya? Segaminya berarti ya? Telepon sampai wifi yang sama